masa-masa reproduksi harus benar-benar dijaga kan, benar-benar diberi asupan ya. bukan asupan diberi diberikan informasi terkait seputaran alat reproduksi. Alat reproduksi mereka kan, bagaimana mulianya seorang wanita gitu, yang harus dimuliakan selalu. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Noni Hidayati. Halo guys, dulu ke atas. Kita bakalan bajak sebentar ya channel YouTube-nya Noni. Di sini kita bakalan tanya-tanya soal kebidanan, seputaran dunia kebidanan, mulai dari beasiswa, apa aja sih yang nggak bisa dipakai di kebidanan itu apa aja gitu. Gimana? Di sini kita kedatangan bintang tamu ya. Iya, bintang tamu. Teman kita Bayi Ika dan narasumber utama Noni Hidayati. Kita mulai ya tanya-tanyanya. Boleh. Bisa nggak dijelasin dari awal dapat beasiswa itu gimana sih bisa dapat beasiswa? Maksudnya dari awal perjalanan gitu. Prosesnya. Awal masuknya itu ya saya masuk dulu di Stika Siarsi kan. Saya masuk di Stika Siarsi, terus saya kenal ya beliau. Saya kenal awalnya itu saya kenal Bayi Ika, Rahayu, saya kenal dari grup. Awalnya kita mau masuk S1 kebidanan kan. Yeah. Terus setelah kita masuk, kita sharing-sharing dulu nih sama Ika, apakah ada nggak yang kita bisa gunakan di sini beasiswa gitu. Ternyata kita sharing-sharing sama Bayi Ika, akhirnya ada. Dan alhamdulillah kita dipermudahkan oleh Allah dengan perjuangan yang sangat cukup, luar biasa. Ya Allah. Oh, jadi berarti dari S1 ke D3. Ya, kita pindah berdua langsung ke D3. Langsung dipindahkan oleh Alasannya pindah dari S1 ke D3 itu apa? Alasannya karena beasiswanya bisa dipakai di sana. Oh, cuma di D3 berarti ya? Iya, bisa S1 perawat, cuman kan saya pinginnya masuk kebidanan gitu, makanya saya ambil D3 kebidanan. Bayi Ika juga begitu. Kita ditanya sama dosen dulu kan, mau ambil S1 kebidanan atau D3, dia bilang ya ambil D3 aja dah, daripada saya kan nggak mau gitu, nggak mau ambil perawat, maunya ambil kebidanan aja. Terus setelah itu kita cerita-cerita sama Ika dulu. Waktu itu kita mikir, ya Allah semoga dah dipermudah gitu beasiswanya, semoga dipermudah. Akhirnya kita saling bangunin lah sholat tahajud setiap malam. Sambil kita berdoa, nangis-nangis, ya Allah semoga dah. Dan alhasil alhamdulillah bisa keluar. Dan qadarullah, Allah telah meloloskan kita untuk mendapatkan beasiswa dengan perjuangan yang cukup panjang. Usaha, doa, tekad, ikhtiar dari orang tua. Tawakal juga, serahin. Kalau kita udah laksanakan semuanya, ya kita serahkan. Persyaratan untuk dapat beasiswa itu apa aja? Banyak sih persyaratannya, mulai dari kita tulis formulir dulu ya Ika ya. Iya, tulis formulir dulu, kita lengkapkan. Yang paling anehnya lagi berkas-berkasnya. Yang paling sulitnya pas koneksi internet. Ya, betul. Pada saat kita masuk di link beasiswa tersebut, harus bangun jam 4 atau jam 3 untuk ngisi. Dan baru bisa terkirim kan? Iya, dan terima kasihnya lagi saya sama Bayi Ika ini. Ya Allah. Saya juga pengen ketawa aja. Jam 4 subuh ya? Jam 4 subuh. Jam 4 bayangin ya. Dari jam 3 saya bangun. Tetap saya teror dia ini. Dibangunin sholat tahajud, dibangunin telepon. Terus setelah itu saya tetap teror dia, suruh Ika bantuin tolong please ya Allah. Ini harapan satu-satunya. Saya bilang kalau saya nggak bisa dapetin beasiswa ini mungkin nggak bisa saya lanjut kuliah. Masuk gitu. Kuliah gitu, nggak mungkin kami itu kan bisa bareng sampai sekarang, ya, sampai benar-benar masuk semester 3 kan? Iya, tapi banyak juga sih masalah kan. Iya, banyak ujian. Terus seputaran prakteknya itu seperti apa sih di kebidanan? Ya. Biar adik-adik kita yang masuk ini baru ya, baru. Paham gitu. Apalagi kan sekarang kita kuliahnya online, masa pandemi kayak gini kan?
Benar sekali, banyak sekali kesulitan dalam kuliah online. Belum lagi kita tidak bisa tetap punya kuota, kan orang tua kita juga itu tidak mungkin kan punya pegawaian tetap. Apalagi seperti teman-teman yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat kebanyakan atau sebagian besarnya itu jadi petani, nelayan, tukang ojek dan sebagainya. Satu lagi kepala dusun bapak Iya, saya. kepala dusun. Itu pegawainya tetap Pak. Bapaknya kepala dusun. Mantap, memang mantap. Ya intinya kita bisa berkembang lah. Kalau Tanpa tekad. ya berkembang, misalkan masa pandemi ini kan kita jarang tatap muka kan Dep ya. Ya. Jarang tatap muka, jadinya kita yang mahasiswa harus lebih aktif gitu dalam belajar. Iya benar. Gitu. Aktif dalam belajar, dalam presentasi, Iya. dalam semuanya itu. Menurut kalian efektif nggak sih belajar online ini? Sebenarnya Kalau menurut saya mau tidak dibilang efektif, tidak. ya tidak. Tidak. Nggak ya? Ya Mau cuman bagaimana mau lagi gimana ya? lagi Ini coba sudah Be. musibah. Musibah yang udah mau masuk 2 tahun lebih. Masya Allah. Ya mungkin di balik semua ini ada hikmahnya kan. Yang penting kita Benar. jalani aja. Mengenai isu kebidanan nih ya. Ya. Banyak kan di luar-luar sana katanya nggak mau masuk bidan, katanya bidan tuh lagi. kayak gini loh, bidan itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh pakai make up, nggak boleh pakai perhiasan. Itu benar nggak sih? Sebenarnya kalau masalah make up itu ya tergantung dari dosennya kan ya, dari dosennya siapa dia gitu. Terus untuk perhiasan, kalau perhiasan memang benar nggak boleh pakai perhiasan pas kita lagi praktik. Karena nanti kan ada lah kalanya gitu pas Itu kita. atau enggak, sarung tangannya itu Iya rusak. betul. Jadinya enggak boleh. Gitu. Itu aja. Berarti memang nggak boleh ya? Ya kalau pakai make up Saat sih, praktik. saya sendiri ya pakai make up guys. Bisa dilihat. Iya bisa Iya, nggak Kalau apa-apa ini sih alami, sebenarnya ya. iya, nggak apa-apa Bisa sih. dilihat kan? Selama kita tidak mengganggu kan apa? Iya. Yang penting jangan terlalu menor kayak kita make up pengantin gitu kan. Benar. Itu kan nggak Nggak usah wajar. berondel-ondel. Kalau kita pakai lipstick, kita pakai lipstick bedak sedikit boleh. Sekarang lebih ke Kak Noninya ya. Kita mau tanya seputaran Kak Noni ini kan selebgram terus YouTubers ya. Nggak apa-apa ya kita sharing di sini. Iya boleh. Bisa nggak ceritain gimana pengalamannya kok bisa gitu sampai jadi selebgram sama YouTubers? Pengalaman awalnya ya, saya cerita. Pengalaman awal saya tuh nggak pernah yang namanya tahu sosial media kan. Saya bisanya Facebook. Zaman dulu kan Facebook, bukan Ya. zaman dulu sih, kemarin 2020 lulus SMK ini kan. Setelah itu saya lihat teman gitu, ih kok enak ya buka Instagram, saya bilang kok enak ya. Ya udah saya buat aja. Setelah saya buat, terus kan saya sering diajak fotoan gitu sama fotografer. Hai fotografer saya. banyak yang saya kenal. Sering diajak fotoan gitu kan. Akhirnya ya tetap saya aktif gitu, aktif Instagram. Setelah itu modelnya itu kan kayak kita ditandai gitu, di tag. Akhirnya Iya. orang-orang pada lihat kan. Mungkin dari sana follower saya naik gitu. Cuman lebihnya lagi mungkin ya beralihnya ke Rizky juga. Nah setelah berapa tahun, 1 tahunan lah masuk kuliah kan mulai aktif. Wih, kayak dia udah nggak seberapa sih follower saya, cuman ya bersyukur banget walaupun segitu udah bisa ngehasilin, alhamdulillah walaupun sedikit. Keren. Ya. Dan untuk YouTube-nya ini ya masih baru-baru lah, belum 1 bulan ya, belum 1 bulan. Belum 1 bulan tapi subscribernya luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bersyukur juga sama YouTubers Lombok terbesar di Lombok. Ada namanya Kak Eril SPI. Halo Kak Eril. Instagramnya di bawah sini ya. Iya, enggak sih. Namanya siapa? Eril SPI itu benar-benar motivator saya. Dia yang kasih support, kasih semangat gitu kan. Dia yang kasih pandangan gitu ke depannya itu seperti apa sih. Awalnya sih saya nggak mau di YouTube ini karena saya kan nggak tahu modal HP gitu kan. Modal HP cuman ya alhamdulillah rezeki juga mungkin dari Allah. Semoga bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat buat semua orang. Amin. Amin. Itu aja sih. Sejauh ini kan jadi selebgram pasti berpenghasilan kan? Iya. Sejauh ini penghasilannya Noni sendiri nih Jangan tanya penghasilan. nggak apa-apa lah. Kalau ya cukup, kalau masalah penghasilan itu
berapa yang datang itu yang saya kasih orang tua gitu, buat keseharian juga, buat jadi modal gitu kan. Saya juga punya brand sendiri, Noni Parfum. Asik. Jangan lupa Punya ya. Jangan lupa ya. dibeli. Brand ambassador saya udah ada 2. Ya, apa namanya, untuk penghasilan saya itu walaupun sedikit, nggak banyak yang apa sih? Yang banyak yang endorse ya. Cuman itu tuh aja. Cuman ya bersyukurlah saya dapat bisa pakai uang saku. Alhamdulillah bisa banget bersyukur. Ya tapi Bisa lumayan kasih ya. orang tua Memenuhi walaupun kebutuhan. sedikit. Iya, betul. Intinya berapa yang datang segitu yang habis gitu aja sih. Belum bisa konsisten ngumpulin uang gitu. Banyak sih kekurangan, masih banyak. Cuman Allah lah yang ngatur segalanya, guys. Karena Allah yang ngatur rezeki, jodoh, Ustazah. maut kita. Iya, betul. Jadi doakan saja ya teman-teman. Amin. Amin. Mantap emang Noni ini ya. Udah jadi YouTubers, Hey. selebgram, terus udah jadi foto model ya. Ay, mana belum? Foto model brand. Amin ya Allah. Kita balik lagi ya ke dunia kebidanan. Ya, boleh. Tadi kan ke Noni sama Ika ngambil S1 bidan terus pindah ke D3 bidan. D3 kebidanan. Nah, alasan kalian ngambil bidan itu apa sih? Ayo Ika duluan. Ada alasan khusus Ada, nggak? ada. Untuk alasan khusus, karena kan di tempat saya itu juga perlu penanganan untuk tetap gimana ya, bahwa bidan itu diperlukan loh pada saat kita dari balita, bayi, Ya. prasekolah, apalagi wanita yang masa-masa reproduksi harus benar-benar dijaga, kan? Iya. Benar-benar diberi apa namanya, Asupan diberi ya? bukan asupan diberi apa namanya, diberikan informasi terkait Seputaran alat reproduksi. alat ya? reproduksi mereka, kan bagaimana mulianya seorang wanita gitu, Iya, yang harus Insya Allah. dimuliakan selalu. Iya, betul. Jadi motivasi kenapa ngambil bidan juga karena orang tua, terus karena masyarakat, adik-adik yang di rumah, karena kebanyakan di desa saya itu nikah kecil. Itu lebih anunya, karena CPNS pun untuk pengrekrutan pegawai negeri sipil pun harus D3. Ya. Dan di Yarsi juga udah ada S1 kebidanan. Jadinya nanti kalau kita udah selesai di kebidanan di sini bisa kita lanjut langsung di ambil sini. S1. Ya. Jadi alhamdulillah ngambil kampus di Stikes Yarsi Ya. Mataram udah Dan saya sangat komplit. bersyukur banget. Benar. Dosen-dosennya sangat baik. Baik. Seperti Nih. keluarga. Iya. Seandainya nih nggak ada beasiswa, Ya. nggak ada beasiswa ini kan kayak beasiswa yang didapat sama Noni sama Ika nih. Iya. Tetap ngambil D3 bidan apa enggak? Kalau saya pribadi mungkin enggak deh ya. Enggak. Alasannya apa? Karena alasannya ya itu. Ekonomi orang Ya, tua. ekonomi. Karena orang tua kita itu berbeda-beda mata pencarian. Ya, betul. Kalau dilihat sendiri kan penghasilan gitu, apalagi saya pikir lagi pandemi nih, kalau saya lanjut kuliah gimana gitu. Cuman ya jalani aja, dia bilang orang tua saya pasti ada jalan, dan jalannya alhamdulillah udah terjawab. Tapi alhamdulillah ya. Sampai nangis-nangisan lah sama bayi Kak. Ya Allah, itu ya dramatis sekali. Semangat. Mantap. Sebenarnya saya cerita ini sampai dosen pun pernah bilang ke saya, kenapa kamu nggak sabaran menunggu informasi? Ya karena kita Benar, sampai bilang gitu sama dosennya karena sendiri. kita kan butuh kepastian kan. Iya, karena kalau Ya nggak ada sih. kepastian itu kan ngambang aja. Ya, Jangan jangankan nunggu. itu, hubungan aja. Hubungan aja digantung kan Digantung hilang. sama Jawa terus. Ya. Intinya kita bersyukur lah, alhamdulillah bersyukur banget. Alhamdulillah ya. Terus nih buat adik-adik yang udah masuk nih, Iya. terutama nih yang buat D3 bidan, motivasi apa sih buat mereka? Intinya semangat, jalani apa yang kalian lakukan setiap harinya, teruslah berkembang, bisa bisa menghasilkan sendiri juga. Kan pernah saya sama mahasiswa baru yang pas sosialisasi nih ya, sering saya jelasin, intinya lakukan apa yang kalian bisa. Kalau kalian bisa jualan, yang penting halal, bisa buat membantu meringankan beban orang tua. Itu aja sih. Dengar ya Motivasi adik-adik. saya. Motivasi saya. Dengar adik-adik. Kalau Biasa. dari Ika sendiri gimana?
Kalau dari saya tetap berusaha, jangan pernah putus asa bahwa rezeki kita udah diatur sama Allah. Dan jalannya masing-masing berbeda. Kita nuntut ilmu benar-benar karena Allah lillahi ta'ala. Jangan mendulukan ego sama nafsu, karena ilmu itu akan berkah atau barokah bahwa kita benar-benar ikhlas untuk menuntutnya. Luar biasa. Allah, Ukti. Ini kan udah semester 3 ya. Ya. Udah 1 tahun kuliah nih. Dari awal kuliah sampai sekarang ini pernah nggak sih kalian berpikir pengen capek banget kuliah gitu kan? Pengen berhenti aja. Kadang ada ya yang mikir kayak gini, udah nggak mau kuliah, mau nikah aja, dia bilang. Kalau saya pribadi awalnya sih gimana ya? Lucu sih. Lucu, ada keinginan nikah tapi Bisa dijelaskan di episode Ada keinginan lain nikah tapi mungkin. digantung ya. nggak digantung sih. Nggak, nanti aja kita jelasin di anunya yang lain. Lebih baik. Intinya kalau untuk saat ini saya nggak kepikiran nikah. Intinya karir dulu lah, karir dulu. Itu lebih baik ya kan? Lebih baik. Kalau Ika nggak mau nikah. Nikah mungkin nggak tahu kan? Nikah jodoh mah, kita tapi tahu. tunggu dulu. Tunggu jodoh aja. Ya tunggu abangnya pulang. Iya kan masih LDR ya. Wow. Wow. Iya LDR tapi kita kan nggak tahu jodoh Yang penting, kita itu siapa. yang penting Beb jangan kayak narasumber kita. Iya, takut jadi ghosting. KDRT kekerasan. Udah. Ayo. Iya. Lanjut. Karena kan kayak anak-anak SMA, SMK sekarang kan karena sekolah online, mereka gampangin sekolahnya, terus mereka nikah, mereka tinggalin sekolahnya, terus ada juga yang mahasiswa kayak kita kan, udah ribet banget sama skripsi, sama proposal, apalagi yang anak kesehatan, yang ukom kan, Subhanallah itu. kalau nggak ukom nggak wisuda. Iya. Benar. Aduh. Terus mereka frustasi kan, frustasi sampai udahlah sampai sini aja, udah nggak mau lanjut. Kalian bakalan kayak gitu nggak nanti? Mungkin Allahu alam sih kalau saya. mungkin insyaallah. akan ada, namun untuk yang menikah karena udah perjalanan, udah proses benar-benar lillahi ta'ala Sejauh kita itu ya? jalan. Sejauh itu. Mungkin kalau nikah enggak, tapi kalau putus asa juga enggak, paling-paling cuma nangis. Nangis aja ya, Nangis cuma dan nangis. gimana caranya biar Iya, bisa itu. nggak sampai gantung diri kan? Enggak, cuma nangis. Cuma itu aja, cuma nangis, cuma bisa doa, minta sama Allah dipermudahkan untuk ukom Kalau saya sih dan lainnya. Kalau saya sih ngerasain kayak gitu stres saya. Stres. Enggak sih stres sampai gila enggak. Nggak sampai RSJ kan? Masa bidan masuk RSJ kan nggak banget kan? Nggak lucu. Aduh, pokoknya Masa bidan masuk RSJ kan? Enggak, paling ya Allah, stres terus enggak. selelahnya mikir sakit. Tapi ya jalani aja insyaallah pasti. Insya Allah kalau dia aja enggak selalu Apanya? kuat, insya Allah saya tahu kalau dia itu selalu Banyak akan yang kuatin. kuat. Apanya? Enggak, bukan gitu, emang dia itu selalu kuat. Dari semua masalahnya yang saya tahu dari awal kami kenal sampai kami pun pernah ada masalah, alhamdulillah dia tetap jadi noni yang saya kenal Iya. dari awal kami berjuang. Ya, soalnya saya tuh nggak bisa tahu apa ya. Ini Ya, pribadi orangnya saya ya nggak nangis. bisa. Walaupun ada konflik atau apalah, tetap sebenarnya hati saya itu tetap. Cuman ya mungkin agak menghindar dikit. Tapi kalau untuk berniat yang enggak itu tetap selalu saya pasti baik kok. Ya Menurut sih. saya pribadi sih tetap. Berarti udah lama banget ya sahabatan nih. Ya, Dari awal masuk kuliah sampai detik ini. Kenal pertama kali mahasiswa dia kenal saya kenal dia. Ya. Iya. Teman curhat juga nih. Mantap Bucinannya memang. dia. Bucinisme ya. Enggak. Cuman dulu itu kan, kalau sekarang enggak. Iya. Sekarang lebih ke karir. Ya. Sibuk. Jadi wanita karir sekarang. Alhamdulillah ya. Kalian juga dong harus ya, ingat harus. Allah. Mantap. Kita bahas tentang kebidanan. Makasih udah izinin kita bajak YouTube-nya nih. Oke, siap. Jangan lupa Mumpung gratis. Ya. Nanti kalau kalian senang nonton, kita bakal tetap buat channel yang kayak gini. Jangan lupa Podcast. di-subscribe guys. Ya, jangan lupa di-subscribe Jangan ya, lupa. komen, like. Pokoknya intinya tonton terus, tetap support kita bertiga. Ya, sekian dari kita ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.